Selamat pagi, Pak Wid dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang sambungan baut, sambungan las, dan torsi baja. Next. Anggota kami ini, anggota kelompok 5 itu sendiri terdiri dari Kevin Andrian dengan NIM 21B10017, lalu ada Daniel Punto dengan NIM 21B10018, lalu ada Senakian dengan NIM 21B10037, lalu ada Joshua Cahyo NS dengan 21B10040, lalu ada Vincentius Elvin dengan NIM 21B10042. Next. Materi PPT kali ini mengambil persamaan dari SNI 2002 dan 2020 tentang sambungan baut, sambungan las, dan torsi. Next. Sambungan baut. Baut sendiri itu adalah setiap struktur baja merupakan gabungan dari beberapa komponen batang yang disatukan dengan alat pengencang. Salah satu alat pengencang adalah baut, terutama baut mutu tinggi A325 dan A490. Next. Dalam pemasangan baut mutu tinggi, memerlukan gaya tarik awal yang cukup yang diperoleh dari pengencangan awal. Gaya ini akan memberikan friksi sehingga cukup kuat untuk memikul banyak bekerja. Gaya ini dinamakan drop flow yang diperoleh dengan mengalihkan luas daerah tegangan tarik AS dengan kuat leleh yang besarnya 70% FU untuk A325 dan 80% FU untuk A490. Next, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sena. Selanjutnya, di sini diperlihatkan pada rumus A sama dengan Pi per 4 dalam kurung DB dikurangi 0,9743 per N. Dengan DB adalah diameter nominal baut, lalu N adalah jumlah ulir per milimeter. Di situ ada beberapa jenis tipe baut dengan diameter tertentu dengan prof stress lalu memiliki kuat tarik minimal atau MPa. Selanjutnya, setelah itu kita akan membahas tentang tahan geser baut, yaitu tahanan nominal satu buah baut yang memikul gaya geser memenuhi persamaan Rn sama dengan M kali R1 dikali Fu pangkat B dikali AB. Itu R1 sama dengan 0,50 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser. R1 sama dengan 0,40 untuk baut dengan ulir pada bidang geser. FUB adalah kuat tarik baut, AB adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir, M adalah jumlah bidang geser. Next. Selanjutnya ada baut yang memikul gaya tarik tahanan nominalnya dihitung menurut Rn sama dengan 0,75 dikali FUB dikali AB. FUB adalah kuat tarik baut, AB adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir. Next. Tahanan tumbuh baut. Tahanan tumbuh nominal tergantung kondisi yang terlemah dari baut atau komponen plat yang disambung. Besarnya ditentukan sebagai berikut dengan persamaan Rn sama dengan 2,4 dikali dB dikali TP dikali F. Dengan dB adalah diameter baut pada daerah tak berulir. TP adalah tebal plat. Fu adalah kuat tarik putus terendah dari baut atau plat. Selanjutnya ada tata letak baut diatur dalam SNI pasal 13.4. Jarak antar pusat lubang baut harus diambil tidak kurang dari 3 kali diameter nominal baut dan jarak antara baut peti dengan ujung plat harus sekurang-kurangnya 1,5 diameter nominal baut. Next. Jarak maksimum antar pusat lubang baut tak boleh melebihi 1 STP dengan TP adalah tebal plat lapis tertipis dalam sambungan atau 200 mm, sedangkan jarak tepi maksimum harus tidak melebihi 4 TP
tambah 100 mm atau 200 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Sambungan las. Pengelasan adalah suatu proses penyambungan bahan dan bahan logam yang menghasilkan peleburan bahan dengan memanasinya hingga suhu yang tepat dengan atau tanpa pemberian tekanan dan dengan atau tanpa pemakaian bahan pengisi. Jenis-jenis sambungan las. Sambungan sebidang atau boot join. Sambungan ini umumnya dipakai untuk plat-plat datar, tidak ada eksentrisitas, ujung-ujung yang hendak disambung harus dipersiapkan terlebih dahulu, diratakan atau dimiringkan. Jenis selanjutnya, sambungan lewatan atau lap join. Jenis sambungan yang paling banyak dijumpai dan cocok untuk tebal plat yang berlainan. Lalu sambungan tegak atau T-join. Banyak dipakai untuk membuat penampang tersusun seperti bentuk I, plat girder, atau stiffener. Sambungan sudut atau corner join dipakai untuk penampang tersusun berbentuk kotak yang digunakan untuk kolom atau balok. Jenis-jenis las. Las tumpul atau groove weld. Las ini dipakai untuk menyambung batang-batang sebidang. Lalu las sudut atau fillet weld. Tipe las ini paling banyak dijumpai dibandingkan tipe las yang lain. 80% las menggunakan tipe las sudut. Las baji dan pasak atau slot and plug weld. Jenis las ini biasanya digunakan bersama-sama dengan las sudut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Joshua. Tahanan nominal sambungan las. Filosofi umum dari RFD terhadap persyaratan keamanan suatu struktur, dalam hal ini terutama untuk las, adalah terpenuhinya persamaan V dikali RNW lebih besar sama dengan RO. V adalah faktor tahanan, RNW adalah tahanan nominal persatuan panjang las, dan RU adalah beban terfaktor persatuan panjang las. Lalu kuat las tumpul penetrasi penuh ditetapkan sebagai berikut. Bila sambungan dibebani dengan gaya tarik atau gaya tekan aksial terhadap luas efektif, maka V RNW sama dengan 0,9 dikali TE dikali FY, yaitu beban dasar, dan V dikali RNW sama dengan 0,9 dikali TE dikali FYW, yaitu untuk kelas. Bila sambungan dibebani dengan gaya geser terhadap luas efektif, maka V dikali RNW sama dengan 0,9 dikali TE dikali 0,6 dikali FY untuk bahan dasar, dan V dikali RNW sama dengan 0,8 dikali TE dikali 0,6 dikali FUW untuk kelas. Dengan FY dan FU adalah kuat leleh dan kuat tarik putus. Next. Las sudut. Kuat rencana persatuan panjang las sudut ditentukan sebagai berikut. VRNW sama dengan 0,75 dikali TE dikali 0,6 FUW untuk las, dan V dikali RNW sama dengan 0,75 dikali TE dikali 0,6 FU untuk bahan dasar. Las baji dan pasak kuat rencana bagi las baji dan pasak ditentukan V dikali RNW sama dengan 0,75 dikali 0,6 dikali FUW dikali dengan AW. AW adalah luas geser efektif las, dan FUW adalah kuat tarik putus logam las. Selanjutnya, torsi baja. Torsi atau momen puntir adalah momen yang bekerja terhadap sumbu longitudinal, balok atau elemen struktur. Pada prinsipnya, torsi dapat terjadi karena bekerjanya beban transversal yang tidak segaris dengan posisi garis penampang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elvin.
Oke, selanjutnya dalam perhitungan beton bertulang, torsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama torsi keseimbangan. Torsi keseimbangan sendiri itu momen torsi yang timbul karena dibutuhkan untuk keseimbangan. Torsi keseimbangan itu jenis puntiran pada elemen beton bertulang yang disebabkan bekerjanya aksi primer. Artinya titik tangkap beban yang bekerja pada elemen yang ditinjau secara individual memang tidak segaris dengan posisi garis berat penambang. Lalu yang kedua ada torsi keselarasan struktur. Kompatibilitas adalah momen torsi yang timbul karena kompatibilitas deformasi antara elemen-elemen struktur yang bertemu pada sambungan atau jenis puntiran pada elemen beton bertulang yang disebabkan bekerjanya aksi sekunder. Jadi jenis torsi ini terjadi karena adanya kesinambungan antara elemen struktur yang disatukan secara monolit atau kaku sempurna pada sambungan yang terdapat pada struktur sehingga dalam pergerakan sistem struktur terjadi dengan mengikuti prinsip keselarasan atau compatibility. Contohnya yang paling mudah diamati pada struktur bangunan gedung itu fenomena puntir yang terjadi pada balok tepi atau eksterior. Next. Tegangan geser akibat torsi. Pengaruh torsi pada suatu penambang dapat menimbulkan tegangan geser yang berlebihan dan dapat menyebabkan keretakan pada penambang yang tidak diberi tulangan secara khusus. Yaitu pada persamaan VTE sama dengan TE kali R per J, yaitu J itu momen inersia polar untuk penambang bundar, lalu untuk TE itu momen torsi elastis. Next. Oke, dari presentasi kali ini itu kita dapat simpulkan secara keseluruhan torsi, las, dan bot itu merupakan tiga elemen yang berbeda dalam konstruksi baja yang memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Itu torsi adalah gaya rotasi yang mempengaruhi kinerja, sementara las dan baut merupakan jenis sambungan baja yang digunakan dalam konstruksi baja. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah presentasi, terima kasih. Terima kasih.